Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara RRI Net di obrolan budaya hari ini dengan topik tradisi pangan lokal di Sulawesi Tenggara. Bersama saya Yuli Dan saya Risman. menemani pendengar di hari ini. Dan kami akan memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Abdur Raub, Iya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Dan juga ada Bapak Ali Rahman selaku owner Rumah Makan Ratu Alam nih. Iya, pasti sudah pernah Anda ke sana ya mencicipi masakan-masakan menu-menu yang ada di Rumah Makan Ratu Alam. Iya. Dan sekarang mungkin lokasinya ada di mana, nanti kita akan pertanyakan sama Bapak Ali Rahman. Iya. Oke, Indonesia itu kan memang memiliki berbagai macam budaya Mbak. Iya. Ada juga berbagai macam tradisi yang pastinya juga memiliki berbagai macam kuliner yang ada ya. Iya. Jadi bicara soal ketahanan pangan nih, kita hari ini di Sulawesi Tenggara itu memiliki berbagai macam pangan lokal yang ada. Iya. Dari Muna, dari Buton, dari Moronene juga pastinya. Wakatobi. Wakatobi juga, Iya. iya betul. Oke, saya mau bertanya sama Bapak Ali Rahman ini. Untuk Pak Ali Rahman sendiri sih, itu apa yang menginspirasi Bapak Ali Rahman itu membuat, misalnya ada makanan yang menjerumus ke ketahanan pangan lokal ini? Iya. Seperti mungkin ada kasuami, iya. ada kabuto, ada sinonggi. Pernah ya pendengar mungkin makan makanan khas Sulawesi Tenggara ini? Oke, silakan Pak Ali Rahman. Iya, mungkin saya ingin bercerita tentang pada akhirnya saya menyajikan menu tradisional di Kedai Ratu Alam. Awalnya sebenarnya belum. Jadi tahun 2015 saya merintis Kedai Ratu Alam itu, menunya cuma satu, Iya. sup jalangkote saat itu. Sup jalangkote. Sup jalangkote. Iya. Berarti pakai kuah kalau begitu? Pakai kuah. Oh, saya pernah Saya baru makan. dengar. Iya. Saya sudah pernah makan di Ratu Alam. Saya malah baru dengar ini. Oh, Jadi saya kebetulan istri saya juga senang makan jalangkote, tapi ada niatan mau bikin kedai atau warkop tapi menunya jalangkote. Tapi kita ingin modifikasi supaya disukai oleh semua kalangan. iya. Oh, kita modifikasi. Ya udah, jangan jalangkote yang kita jual tapi sup jalangkotenya. Bukan jalangkiti apa namanya? Jalangkote. Jadi tahun 2015. Jadi belum ada menu lokal pertama sekali. Masih satu tuh menunya. Masih satu menunya. Iya, sup jalangkote. Sup jalangkote. Satu saja, sup jalangkote. Nah pada saat itu kurang lebih 1 tahun, ya biasa kalau orang merintis usaha ada suka dukanya. Iya betul. Jadi dalam 1 tahun saya hitung-hitung mungkin kita punya kerugian kurang lebih 50 jutaan. Waduh. Kenapa bukan keuntungan yang disampaikan Saya sama tidak pendengar? menghitung untung, saya menghitung rugi saat itu. Rugi dulu. Jadi saya sudah menganalisis, oh ini mungkin pertama tempatnya tidak strategis. Yang kedua mungkin menunya cuma satu. Iya. Sementara kebutuhan masyarakat lokal mungkin pengen Yang beragam. makan yang beragam begitu sudah. Iya. Jadi saya pindah tempat 1 tahun kemudian. Pindah tempat, jadi saya masukkan satu menu lagi, Iya. lapa-lapa dan ayam kaparende. Jadi saya sudah menginspirasi, yang menginspirasi saya itu adalah khususnya saya sebagai orang Muna dan masyarakat kepulauan pada khususnya. Iya. Dulu itu kalau kita makan lapa-lapa nanti pulang lebaran. Betul. Iya. Begitu. Jadi gitu kan. Pulang lebaran atau pulang baca-baca bulan puasa begitu. Harwa ya. Arwah. Arwah begitu. Jadi 1 tahun sekali baru makan lapa-lapa dengan ayam keparende. Kenapa? Saya mulai berpikir, kenapa tidak menjadikan menu makanan di kedai saya saat itu, supaya orang-orang tidak akan menunggu lagi 1 tahun baru makan lapa-lapa begitu. Kapanpun dan dimanapun bisa. Kapanpun bisa. Iya. Jadi kalau orang rindu dengan kampung mau makan lapa-lapa tidak perlu menunggu lebaran, datang ke daerah Tualang. Sudah. Seperti itu ya Seperti Pak itu Ali awalnya. Rahman. Iya, saya ke Pak Kadis dulu ini Pak Abdur Rauf. Nah, apa saja tradisi pangan lokal yang paling terkenal di daerah Sulawesi Tenggara ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya masyarakat setempat ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama tentu kita bersyukur di Kota Kendari ini dengan hadirnya tradisi pangan lokal ya. Iya. Saya tahu persis bahwa bahkan dengan adanya pangan lokal ini yang menopang ketahanan pangan kita di daerah. Iya. Ya. Pertama saya tahu persis bahwa di Kendari ini ada dikenal namanya Sikato, ya, Sinonggi, Kasuami dan Kabuto. Iya. Iya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan sekarang ini ya di Kota Kendari bukan hanya itu, masih banyak yang lain. Dari suku selatan juga sekarang sudah ada saya lihat itu kapurung.
Kapurung, ya. Gadang ini sudah mulai juga ada di Kota Kendari. Iya. Kalau untuk sinonggi pangan lokal yang ada ini dari beberapa jenis tadi, pertama kami dari Ketahanan Pangan Kota Kendari berupaya setiap saat kita bagaimana bisa lestari ini. Iya, Jadi makanan daerah edukasi ya. ya makan daerah, jadi edukasi apa segala macam kami sampaikan ke masyarakat. Kalau kami turun ke masyarakat ya, tentu kami harus titip ini pangan lokal. Iya. Karena kalau dengan pangan lokal yang kuat ini terlalu banyak aspek yang dia pengaruhi. Katakanlah dari sisi pengeluaran rumah tangga kita. Iya. Karena kalau kita bertumpu semua kepada makanan pokok berupa beras, Iya. itu juga kan sekarang beras kita tahu harganya saja Ya, ya makin terkadang mahal. naik turun Iya. apa ya stabil bahkan mahal. Sehingga dengan adanya pangan lokal ini yang bisa mendukung kita sehingga ketahanan pangan keluarga kita itu bisa kuat. Iya. Makanya saya sampaikan kepada masyarakat di Kota Kendari, mari khususnya kalau orang tua laki di Kendari, bahkan bukan hanya orang tua laki, karena orang Bugis, orang Jawa juga sudah makan ini sinonggi. Iya. Katakanlah saya ini sudah umur 56 tahun, Iya. asli orang Kendari. Sejak kecil juga saya makan sinonggi itu sampai sekarang juga badan saya ini masih Segar. Sehat-sehat saja. sehat-sehat. Iya. Makanya Iya. saya kasih tahu masyarakat, mari kita jaga kita punya kearifan lokal ini, makanan lokal ini kita pertahankan, Iya. khususnya sinonggi. Kemudian kalau di Muna ada kaboto dan Kaboto, kasuami. Iya. Kalau di Bugis ada kapurung, hampir juga sama dengan sinonggi. Iya. Mari kita budayakan. Dan saya kemarin turun di beberapa warung itu ya, rumah makan di Kota Kendari memang kalau untuk sinonggi sudah gampang kita dapatkan Pak, mudah sekali. Mau apa ada itu, seperti itu untuk sementara dari saya. Tapi kalau untuk zaman anak-anak milenial zaman sekarang ini, mereka itu kadang tidak terlalu suka makan sinonggi. Kenapa seperti itu? Ya, Karena sekarang kan makanan-makanan yang ada yang bilang, "Anda keren katanya." Bagaimana kita bisa memperkenalkan kepada anak-anak zaman sekarang ini dengan makanan seperti yang Pak Kadi sampaikan tadi dengan si kato ini? Iya. Jadi memang kita kemarin ini juga pusat sudah mulai bahas. Jadi bagaimana pangan lokal ini dia bisa merambah ke generasi milenial. Memang di situ masih banyak hal yang kita lakukan karena kan terkadang anak milenial ini karena maunya cepat. Iya. Betul. Ya, Cepat di saji situ ya. yang cepat saji. Makan cepat saji. Tetapi saya sampaikan juga di sekolah-sekolah khususnya sekolah SD dan SMP sebagai wilayah kerja pemerintah kota, kita mulai masuk di sekolah-sekolah Bu Iya. untuk bagaimana mencintai pangan. Memperkenalkan Iya, dulu ya. memperkenalkan, bukan lagi memperkenalkan, memang saya bilang mari. Iya. Kalau rasanya ini dari nenek moyang kita ini sudah ada ini. Iya. Bahkan ini yang bisa menyelamatkan kita pangan lokal ini kalau terjadi kita kekurangan pangan katakanlah. Pangan, betul. Karena saya masih rasakan dulu. Iya, iya. Pada saat susah-susahnya pangan itu ya di tahun 6 hampir 7 ya tahun 70-an Bu. Iya. Saya makan itu dengan orang tua saya itu bulgur dicampur karena kita susah pangan waktu itu. Bulgur? Iya, bulgur. Itu makanan kuda. Saya Makanan apa iya, itu, Pak? makanan kuda Bu di luar negeri. Dulu. Iya. Tetapi berkat Saya baru adanya dengar. itu sagu kita. Ya, Iya. sagu dulu itu kan kita makan kalau pagi sarapan paginya kita itu sinole. Oh iya, Iya, sinole ya. ya, itu. Iya. Kemudian ada lagi itu orang tua dua bikin apa itu? Dangea yang seperti buronco itu. Iya, dia Dicampur dengan dikeringkan gula merah itu ya. enak juga. Dikeringkan Sebenarnya dia. anak-anak kita ini hanya ya kita perlu edukasi gimana, kemudian juga peran orang tua Iya, untuk bagaimana memperkenalkan. mencintai ini Mencintai. pangan lokal kita. Iya. Hanya juga kalau kita terbawa dengan teknologi, itulah yang kita agak repot. Tetapi kalau kami Bu di Dinas Ketahanan Pangan Kota itu boleh dikata setiap tahun, setiap event kita lakukan lomba makanan Tradisional. lokal itu, Iya. tradisional, Iya, itu seperti itu. Mungkin ada juga lomba makan sinonggi ya Pak? Iya, iya. Bahkan bukan hanya itu, lomba kita kemarin itu setiap tahun ada namanya lomba mosolori. Mosolori. Iya, Berarti bagaimana sambil cara, bagaimana cara membuat menggulung Ada sinonggi. triknya juga itu Iya, ya. ada itu. Kemudian campurannya menunya kan ada. Iya. Yang biasa juga menilai itu teman-teman dari rumah-rumah makan ya. Iya, ya, iya, itu apa gimana supaya enak. Sebenarnya sinonggi itu enak. Bagaimana cara Iya. makannya mosolori Pak? Kalau misalnya panas, dada kita langsung sakit Pak. Bagaimana mengatasi hal itu? Saya pernah makan sinonggi panas, langsung saya pegang dada saya. Bagaimana mengatasi itu Pak? Mungkin cara makannya yang salah. Ya. Mungkin cara makan yang salah. Siapa Oh, tahu atau terlalu panas. Pak Ili makan tidak pakai tangan. Biasa orang Ya. makan pakai tangan. Nah, yang Kan itu Pak. dirasa kalau pakai tangan dan dirasa. Zaman sekarang kan, saya sampai sekarang belum tahu makan sinonggi dengan menggunakan tangan sampai sekarang. Kalau Risman sendiri makan sinonggi pakai tangan atau pakai sendok? Pakai tangan. Oh berarti Katanya orang pintar lebih enak dia. pakai tangan. Lebih pintar dia dari saya kalau begitu. Kan tidak bisa juga Bu, karena ini memang sudah budaya di sini. Iya, betul. Iya. Ya kita harus ikut ini. Saya pernah coba Pak, tapi kayaknya kuahnya tidak naik ke atas.
Oke, Iya. bicara soal pangan lokal ini Mbak Yuli. Iya. Tadi Pak Kadis juga sudah ungkit masalah kabuto yang dari Iya. Monas. Tapi ternyata di Monas itu ada juga yang namanya kapusu ya. Iya, iya, Untuk betul. dari Apa itu Monas. kapusu? Jagung. Dari jagung Oh, ya. Pak. jagung. Iya. Kalau di rumah makan Ratu Alam sendiri itu menyediakan tidak? Menu Kalau kapusu itu jarang. jarang. Iya, di Jarang yang tanyakan di situ jarang mungkin. yang tanyakan. Mungkin karena perkembangan modern mungkin ya. Iya. Yang paling banyak disukai itu di kedai Ratu Alam itu sinonggi, Nunggi. terus kabuto, kasuami, terus ada kambewe, ada lapa-lapa. Sebetulnya semua kita punya kekuatan pangan lokal semua. Kambewe. Jadi Kambewe, yang apa namanya? Kami kan berharap dari pelaku UMKM khususnya yang penyedia pangan lokal ini Iya. terus bermitra dengan pemerintah untuk menyampaikan kepada publik, kepada generasi sekarang bahwa sebetulnya pangan lokal itu lebih sehat daripada gempuran apa namanya masakan-masakan modern Iya. yang lagi menjamur itu. Apalagi datangnya kuliner dari Korea, dari Jepang, Iya, seperti itu stik apa menyerang segala ya. generasi muda. Nah ini yang membuat saya ingin bertahan. Yang pasti bahwa kedai Ratu Alam akan bertahan dengan kekuatan pangan lokal. Iya. Kita tidak boleh tergerus karena kekuatan kita itu ada di ketahanan apa di pangan lokal itu. Iya. Gitu. Nah kemudian Pak Rahman, bagaimana Pak Rahman memilih bahan baku tradisional untuk memastikan kualitas dan keaslian makanan yang disajikan di rumah makan Ratu Alam? Bahan bakunya sangat banyak, sangat banyak, sangat terjangkau sebetulnya. Iya. Yang paling ini kan paling kabuto. Iya. Kalau sinonggi kan kebutuhan kita besar. Iya. Kalau kayak kabuto itu harus dari Munang, misalnya Munang Barat. Bahan bakunya itu Bahan dia. bakunya dari sana. Bahan bakunya dari sana. Langsung Iya. diambil di sana. Langsung dikirim Dikirim dari sana. via Damri, nanti dijemput di sini saya punya anggota begitu. Dia dikirim dari Munang Barat dia. Kalau bahan harga-harga bakunya. seporsinya itu berapa kira-kira? Di sana murah, 35.000. 35.000 seporsi. Sudah ada lauk, Sudah dengan lauk. sudah dengan Kan lauk. ada kadang harga seporsi, harga 2 porsi kan agak Ya. beda biasa ya. Jadi sana itu seporsi 35.000. 35.000. Itu sinonggi. Sinonggi, Kalau kabuto dan semua rata kesuami- 35.000. Oh, seperti itu. Iya. Yang mahal paling sinonggi ayam parende. Iya. Jadi Paling bicara tinggi. soal pangan lokal ini Mbak Yuli ya, sebenarnya ini kenapa ini kita mengkonsumsi pangan lokal itu bisa sehat karena tidak memiliki bahan pengawet ya Pak. Iya, jadi langsung diambil dari alam dan diolah juga dari alam ya. Ya, saya ke Pak Kadis dulu ini. Iya. Untuk Pak Kadis, bagaimana cara kita melestarikan dan juga mempromosikan pangan lokal ini kepada generasi muda kalau dari pemerintah sendiri? Ya, pertama memang juga anjuran dari pusat ya, tidak ada lain karena itulah kita kan ingin menghadirkan pangan lokal kita ini yang mandiri. Iya. Artinya katakanlah tadi, kalau kita sudah tahu bahwa pangan lokal kita yang ada ini ada sinonggi, ada kabuto, ada kasuami, tentu kita inginkan keluarga kita juga harus ada pendampingnya ini, ada sayurnya, Iya. ada ikannya dan segalanya. Bagaimana anak-anak kita bisa cintai itulah tidak ada lain kita tahan hentinya untuk mengedukasi. Ya, kita edukasi dari sekolah ke sekolah maupun saya juga terkadang ke masyarakat. Mengingatkan kepada generasi muda kita bahwa ini leluhur nenek moyang kita. Mari kita lestarikan karena mengapa? Kalau kita hemat pangan ini, dampaknya juga ke keluarga kita, Bu. Iya. Iya, artinya yang tadinya barangkali kita makan nasi 2 porsi atau 2 piring, tapi dengan adanya ini tambahan makanan lokal, ya kita bisa efisiensi di situ ya. Hemat juga. Iya, hemat Menghemat juga. beras juga ya. Iya, kemudian juga kalau rasa nikmatnya barangkali ya silakan dicoba saja Bapak. Kalau sudah ada kabenggalnya, Wih, ada asik. pari ayam di situ, Iya, iya, ada iya. dia punya parende Pak. Wih. Aduh, Asik sekali dengan pokea sinongginya. juga, enak sekali pakai pokea Bun, Iya. nggak ada sebenarnya. Hanya memang peran kita ya, peran kita semua orang tua bagaimana untuk meyakinkan kepada anak kita untuk menikmati pangan lokal ini. Iya. Iya, itu. Seperti itu kalau dari kami. Edukasi itu kita lahirkan terus ke masyarakat. Dan itu saya katakan tadi, ciri-ciri perkembangan pangan lokal ini tumbuh karena di Kendari ini kalau ada orang memakan sinonggi kan tidak repot lagi Pak, berarti ada. Sinonggi ini mulai digemari betul oleh masyarakat. Iya. Iya. Iya, karena di rumah-rumah makan ini semua boleh saya katakan di Kota Kendari ini ada. Hampir ada semua ya? Hampir ada Iya. semua, iya. Oke deh, Pak Kadis. Ini ada tidak program unggulan dari pemerintah yang
untuk mempromosikan kepada generasi saat ini untuk mengetahui pangan lokal ini? Misalnya setiap tahun apa programnya? Iya. Ya. Kalau kami di Kota Kendari dan kami juga kemarin ya minta maaf ya mendapat penghargaan dari Bappenas Iya. karena kita peduli ya karena memang juga ini kan persoalan kepedulian. Iya. Karena berkat saya lakukan terus lomba Mosolori itu mendapat apresiasi dari pusat dengan penghargaan. Kemudian juga saya membuat lomba B2SA beragam, bergizi, ya aman dari pangan lokal. Ya itu juga, ya. Iya, iya. Semua juga yang disajikan di situ ibu-ibu kita ini sebenarnya habis pada saat kita makan bersama. Hanya memang ya tantangannya di milenial ini, itu Iya. barangkali perlu kita sama-sama nanti pikirkan. Iya. Tetapi kalau kami dari Ketahanan Pangan Kota Kendari senantiasa untuk menyampaikan betapa pentingnya itu pangan lokal. Bahkan ke depan juga kita tidak akan henti-hentinya untuk melakukan barangkali festival. Di tahun depan kita akan lakukan festival makanan lokal. Iya. Kalau Iya. bisa mungkin di sekolah-sekolah supaya anak-anak zaman sekarang bisa mengenal atau mencintai pangan lokal yang ada di Sulawesi Tenggara ini mungkin juga Pak. Iya Bu, Pak nanti Kadis. pasti kita akan libatkan itu. Artinya Iya. kalau sudah ada festival kan nanti makanannya kan pasti gratis. Iya. Nah, anak-anak sekolah bisa kita undang untuk mencicipi, Iya. merasakan betapa Atau mungkin indahnya bukan itu. mencicipi juga Pak Kadis, tapi mereka juga ikut lomba dalam. Ya bisa, Nah, seperti itu mungkin. bisa, iya. 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 Jangan lupa saya diundang sebagai juri ya. Sebagai Iya. Nanti kita juga bisa mencicipi saja ya, Risman ya. Ya saya ke Pak Ali mencicip Rahman ini, Pak Ali Rahman. Nah, apa sih tantangan terbesar yang mungkin Pak Ali Rahman hadapi dalam mempromosikan makanan tradisional di pasar modern ini? Ya sebetulnya tantangannya cuma di Gen Z ini. Hanya sekarang kan kita tidak boleh henti-henti, tidak boleh menyerah. Kenapa? Sebetulnya dengan keberadaan Kedaerah Alam ini sudah mampu menjawab apa yang menjadi keresahan pemerintah Kota Kendari, Iya. khususnya di Sulawesi Tenggara ini. Karena kita sangat kaya dengan pangan lokal. Terus begini, di Kedaerah Alam itu kalau ada tamu dari luar, pasti ke Kedaerah Alam. Iya. Jadi yang menginspirasi saya pertama sebetulnya di situ. Karena saya ini suka kuliner, suka healing, keluar daerah. Kan kalau kita keluar daerah itu pasti cari makanan khas daerah tersebut. Nah kenapa kita tidak berjuang juga di daerah kita? Iya. Sudah pasti kayak beberapa artis yang datang di Kendari itu pasti singgah di Ratu Alam. Iya. Kayak kemarin Sleng, Dewa 19, semua singgah di Kedaerah Alam, mencicipi pangan lokal. Mereka makan sinonggi, makan kabuto. Jadi ini salah satu metode kampanye kita Iya. di Kedaerah Alam. Kita kerjasama dengan IO artis untuk mengkampanye kepada Gen Z. Bahwa kita tidak kalah dengan makanan-makanan dari sekarang. Jepang, Iya. dari Korea begitu. Tapi memang betul turisman. Rumah Ratu Alam yang menyajikan pangan lokal memang yang rasanya memang agak beda ya biasa kalau kita masak di rumah. Mungkin ada resep tersendiri mungkin ini. Atau mungkin yang turun langsung di situ Pak Ali Rahman sendiri sebagai chefnya atau bagaimana? Atau mungkin ada memang, Sebetulnya semua orang bisa. tapi beda Kan masakan tradisional ini tidak pakai bumbu. Tapi memang beda. Dia punya apa? Cabenya saja itu kok beda sekali tuh Risman. Terasi-terasi itu ada apa rasa tersendiri mungkin itu ya. Kan terasi bisa digoreng, ada yang dibakar. Memang beda ya. itu rahasia dapur pastinya. Nah, rahasia dapur mungkin bisa dibagikan sama pendengar kita di acara. Sebenarnya tidak ada yang rahasia kalau karena masakan lokal itu semua di rumah pasti tahu. Tapi beda rasa Pak. Saya pernah mencicipi di situ. Mungkin cara masaknya saja. Sebetulnya sama semua. Iya. Jadi apalagi kan tidak parendenya pakai itu. bumbu, tidak pakai apa-apa, cuman menggunakan daun kedondong, terus pakai serai itu aja. Oh, Iya. parendenya enak itu di sana. Pernah coba ya Pak Kadis ke sana mungkin? Sering ya? Kalau beliau sering ini. Oh Bapak sering langganan ya di sana. Iya, Oke iya, deh, iya. bicara soal pangan lokal lagi nih Mbak Yuli. Memang pangan lokal itu memang selain bergizi ya, kita juga itu mendapatkan manfaat kesehatannya. Banyak buktinya dan juga banyak faktanya orang-orang tua kita zaman dulu yang mengkonsumsi pangan lokal itu masih berumur panjang sampai sekarang ya. Jadi saya mau tanya sama Bapak Abdul Rauf, kalau Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara ya, Kota Kendari, ada tidak program khusus untuk para petani dari pemerintah? Apa programnya untuk bisa melestarikan pangan lokal ini untuk dari pemerintah? Ya, tentu kalau kami itu yang saya katakan tadi, kita kan inginkan itu agar pangan lokal kita ini bisa berdaulat, bisa mandiri. Memang pangan lokal ini tetap harus kita lestarikan. Upaya kita dari pemerintah ya tidak ada lain ya, yang itu yang kita katakan tadi. Bagaimana pangan lokal yang ada di masyarakat kita ini
kita lakukan ya edukasi, karena kalau kita pikir juga dari sisi-sisi rasakan enak ya. Tinggal bagaimana kita yakinkan masyarakat. Mari kita sama-sama, mari kita sama-sama. Dan saya pikir kalau untuk di Kota Kendari khususnya, ya minta maaf, suku bangsa Tolaki, saya pikir tidak ada yang tidak senang ini mosonggi, Pak. Apalagi juga Orang Muna juga ya, suka orang senang, Muna Pak. juga, orang Botong, bahkan orang Bugis senang mosonggi ini, Pak. Iya, tidak ada. Apalagi ya minta maaf. Sekarang kita kan terkadang ada penyakit gula, sekarang pasti larinya makan mosonggi, Pak. Iya, itu sudah pasti ke situ dia. Artinya pasti ke situ. Karena kan kalau beras kan karbohidratnya tinggi ya. Jadi kalau di Sinongi kan ya bisa lah. Seperti tadi Pak Kadis katakan, mosonggi, mosolori, apa bedanya itu Pak? Mosonggi dengan mosolori? Kalau mosolori itu Bu, caranya. Oh, caranya. Kalau mosongginya itu dia punya ini, ada itu penusuknya itu. Penusuknya. Oh, itu Iya, mosolori. iya, mosolori itu ditindis dengan air, disiram dengan air ya. Kemudian ada posongginya. Posongginya itu Sumpit-sumpitnya Pak ya, ya? ya seperti itu Bu. Ya, seperti itu. Ya. Iya, Oh, begitu ya. Iya, kayaknya Risman kita masih ingin berbincang-bincang dengan narasumber kita. Namun kita jeda dulu, kita dengarkan lagu dari Rita Astuti Raup SPD, lagu No Tuara. Tuara mami podela no uha kai mami po no hori mengkau no bindani komami ina lakono to merapuhi ama amo mami mosa asarano ye ito kaasinuano ko ang leong ano pepolanku mesawo no hori mengkau no bendani komami ina lakono to merapuhi ama amu mami mosa asarano ye ito
Baik, kembali lagi bersama kami di Obrolan Budaya. Dengan topik hari ini adalah tradisi pangan lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Bersama narasumber kita yang hebat-hebat ada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Profesor Kota Kendari, Kota Kendari. Bapak Abdul Rauf dan owner juga- Rumah Makan Ratu Alam, Bapak Ali Rahman. Iya, betul sekali. Iya. Dan bicara soal ketahanan pangan ya, pasti kita bicara soal yang namanya tradisional nih Mbak Iya. Yuli. Banyak hal-hal tradisional itu memang yang ada di Indonesia itu wajib kita pertahankan sampai sekarang ya, Iya. karena sudah tergerus oleh zaman dan juga yang namanya teknologi. Oke, saya ke Bapak Ali Rahman dulu. Iya. Untuk Bapak Ali Rahman sendiri, apakah ada tempat untuk bekerja sama dalam dengan petani ya untuk memproduksi pangan lokal ini? Sebetulnya kebutuhan bahan baku pangan lokal itu sangat banyak tersedia di Kota Kendari, kecuali kabuto yang ada di Muna. Sekarang saya malah komunikasi dengan mereka supaya tanaman mereka itu dialihkan saja ke kabuto, karena pasti sudah laku saya yang beli. Iya, jadi mereka kan tanam ubi yang biasa. Yang anehnya kan ubi kabuto ini bahan bakunya hanya ada di Muna, tidak tumbuh di tempat lain. Oh, Iya. kenapa bisa seperti itu ya? Mungkin tanahnya Aneh. beda ya? Iya. Aneh juga. Jadi makanya mereka kalau sudah tanam ubi biasa saya bisa larang, jangan tanam ubi biasa. Nanti tanam ubi kabuto saja, bahan bakunya kabuto supaya itu tetap akan laku saya beli nanti. Pasti dibeli itu. Pasti dibeli. Kalau bahan baku yang lain ada semua Iya, dan seperti itu. banyak di Kota Kendari. Kalau untuk sagu dan lain-lain itu Untuk sagu sangat melimpah. sangat Sangat melimpah. melimpah Iya. di Kota Kendari. Kalau Kota Kendari. Iya, saya ke Pak Abdul Rauf. Nah, bagaimana caranya Pak Abdul Rauf mengintegrasikan tradisi pangan lokal ke dalam program ketahanan pangan daerah ini, Pak? Iya, terima kasih. Jadi memang kita di Ketahanan Pangan ada namanya kegiatan kita penganekaragaman makanan. Iya. Salah satunya ya kita makanan lokal ini kita padukan dengan makanan-makanan yang lain supaya bisa menjadi berupa makanan. Katakanlah tadi sinonggi. Sinonggi ini tidak bisa kita makan hanya sinongginya. Iya. Pasti ada Lauk pauknya. kuahnya, ada lauknya. Harus ada parendenya ya Iya, Pak? ada parendenya segala macam. Begitu pula juga kasuami. Iya. Kasuami itu kita makan kalau sudah ada ikan bakar yang masih hangat. Waduh. Wow, ada dia punya segala Ada macam. colo-colonya. Iya, ada colo-colonya pasti enak. Kalau Ya. dingin memang kurang enak ya, Pak? Ya memang dingin? kalau dingin Bu, kalau di Kendari itu tapi tidak. Orang tua saya juga dulu dingin itu senang namanya sinonggi watu. Nah, itu katanya obat mah, Pak. Iya, itu. Saya masih ingat ibu saya itu. Ya, itu juga. Tahu? Sinonggi yang sudah Sinonggi dingin itu, asal kuahnya bagus, Iya. jadi sinonggi watu kita makan, Pak. Dicuci air panas Tapi itu dulu sudah Pak ya dingin, baru Pak. dimakan. Sudah dingin, sudah dingin. Sudah Tapi dingin. sama. Sama. Itu namanya obat mah itu. Iya, obat mah Iya. juga itu. Oh iya, iya. Namanya Karena sinonggi mengapa? watu. Pada zaman dulu juga itu yang kita katakan tadi bagaimana pangan kita kuat, karena daripada lagi mau pergi beli beras, Iya. pangan Iya. kita masih ada di sinonggi Bu. Iya. Ya, kenapa tidak kita makan itu? Ubi masih ada, kenapa tidak kita manfaatkan itu? Jagung juga. Iya, jagung juga. Kambose. Ya, ini yang kita inginkan, ini yang kita inginkan. Makanya apa yang dikatakan tadi Ratu Alam ya, Iya. kita tetap harus berdayakan ini ya pangan lokal kita. Iya, iya. Walaupun dengan apapun yang terjadi, pangan lokal tetap ada. Dan sampai juga negara ini sudah berumur ratusan tahun, sinonggi juga kabuto si apa ya, kasuami itu masih ada sampai sekarang Bu. Iya. Ya tinggal bagaimana nanti ke depannya ya kita kemas ya menunya bagaimana supaya kita tidak kalah bersaing dengan makanan yang modern. zaman sekarang ini ya, Iya. makanan modern. Kalau ke suami enaknya makan pakai apa itu kira-kira, Pak? Kalau ke suami? Kalau kasuami itu kan dari ubi juga. Iya, dimakan pakai apa itu kira-kira? Dia Pak? dimakan kalau bukan ikan bakar, Parende juga. ikan panggang yang pakai gula itu, Ikan asap bukan? ikan asap. Oh, ikan Iya, asap. ikan asap gitu dia. Tapi kalau Risman sebenarnya kalau makan kosong itu enaknya pakai parende. Apalagi dicampur sama lombo biji itu yang Wih, wah, Atau tahu pakai sehampar kapinda gitu. goreng. Mungkin bisa langsung dari sini langsung ke Ratu Alam ini sebentar. bisa. Oke, saya ke Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, saya ke Bapak Abdul Rauf. Bagaimana dan apa tantangan utama yang dihadapi sebagai pemerintah dalam menjaga dan juga melestarikan ketahanan pangan lokal di Sulawesi Tenggara? Memang tantangannya itu yang saya katakan tadi karena dengan perkembangan teknologi dunia luar kan masuk ke negara kita ini. Katakan tadi makanan dari Korea, dari Jepang itu kan tantangan. Tetapi kita juga memang tidak bisa menghalang itu. Bahkan dengan masuknya juga itu kita jadikan pelajaran dari sisi mana mereka bisa menarik. Iya. Nah, inilah tantangannya barangkali kita semua ya, ketahanan pangan, para UMKM bagaimana kita modifikasi juga makanan lokal ini
supaya bisa mau dinikmati oleh kaum milenial. Iya. Ya seperti itu. Katakanlah sebenarnya saya melihat katakanlah kasuami. Iya. Sebenarnya kalau ada kasuami yang kecil-kecil Pak ya. Kemudian juga ada barangkali campurannya di dalam apakah ikan bakar atau apa yang mudah kita bawa dan sajinya cepat. Saya pikir juga pasti anak-anak kita akan bisa mendapatkan itu. Di situ tantangannya karena memang pengaruh teknologi, tetapi sampai sekarang pun walaupun kita ini masih sederhana dengan penggunaan pangan lokal, tetapi sinonggi, kabuto, kasuami ini tetap ada di masyarakat kita Pak. Iya, Iya, seperti sikato. itu. Iya, sikato. Kambuse juga ada. Iya, kambose juga ada. Gambose, Iya, iya. ada. Oke, Pak Ali Rahman. Nah, bagaimana Pak Ali Rahman menjaga resep dan metode memasak tradisional agar tetap relevan dengan selera generasi sekarang ini? Iya, sebetulnya di kedai Ratu Alam itu resepnya itu sebenarnya resep biasa yang bisa dimasak di rumah masing-masing. Iya. Jadi tidak ada yang istimewa di kedai Ratu Alam itu. Hanya mungkin begini soal kebutuhan kebutuhan orang mau mengkonsumsi pangan lokal itu mau cepat, tidak mau repot lagi di rumahnya. Karena di Kota Kendari kan sangat sibuk orang, orang kantoran, orang bekerja. Jadi jam makan siang akhir Ratu Alam saja begitu. Iya. Jadi pasarnya kedai Ratu Alam itu sudah ada pasar tetapnya. Di usia 40 tahun ke atas saya sudah analisa, di usia 40 tahun ke atas ternyata sudah ada kesadaran bahwa ingin mempertahankan masakan yang lokal karena mereka ingin sehat begitu. Iya. Memang tantangannya hanya di Gen Z, tapi di usia 40 tahun ke atas itu rata-rata pasti mencari makanan lokal tadi itu. Iya. Begitu. Ada tidak strategi-strategi khusus untuk menarik Gen Z agar mengenal yang namanya pangan lokal ini? Untuk sementara kampanye saja di media sosial bahwa pangan lokal itu, makanan tradisional lokal itu lebih sehat dari makanan-makanan modern. Iya. Itu yang mulai kita kampanye di beberapa media sosial yang kita gunakan saat ini. Oke, saya ke Bapak Ali Rahman lagi nih. Bapak pernah tidak terlibat dalam komunitas atau acara yang acaranya ini memang menjerumus ke pangan lokal atau ada kegiatan yang menjerumus ke pangan lokal? Belum pernah saya. Belum pernah untuk komunitas acara. Kecuali di event-event begini. Event-event. Begini di media RRI atau di televisi nasional sering kalau ke daerah Ratu Alam itu. Oh iya, waduh. Bahkan Oke, saya itu di TVRI sempat live memasak. Oh, berarti langsung Pangan dipraktekkan lokal. ya Langsung Pak? dipraktekkan. Langsung Iya. praktek. Apa itu? Sinonggi? Masak sinonggi, terus kapinda, gitu. Waduh, kepindah. Coba tadi dipraktikkan Pak, nanti kita yang makan di sini. Kalau dipraktikkan tadi ya. Iya Pak Abdul Rauf, sejauh mana masyarakat terlibat dalam upaya pelestarian tradisional pangan lokal ini? Kalau saya khusus untuk masyarakat Kota Kendari maupun juga masyarakat yang sudah berada di Kota Kendari, sebenarnya mereka ini pasti setiap rumah Bu menikmati ini pangan lokal. Pasti, kalau ya tidak mungkin tidak. Karena memang juga ada nikmat tersendiri dari pangan lokal ini. Ya, Pak Sinonggi pasti punya nikmat tersendiri. Kasuami ya, keluarga-keluarga kita, keluarga Muna pasti. Kambos itu pasti senantiasa ada di rumah mereka. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Jadi memang makan lokal kita ini tinggal bagaimana saja ini dia bisa membumi ya. Untuk terutama generasi kita yang masih muda ini menikmati itu. Tapi kalau apa yang dikatakan tadi Pak Ali Rahman usia 40 pasti akan kembali ke alam dia. Iya, akan kembali ke alam. Iya. Cari makanan tradisional ya Pak cari ya? makanan tradisional. Seperti itu. Jadi memang kalau saya pertanyaan kita ya kalau saya memang makanan lokal ini sudah ada di masyarakat kita. Sudah ada di masyarakat kita. Kalau di Pak Ali Rahman sendiri ada tidak menu-menu terbaru yang melibatkan pangan lokal ini, tapi dengan segi yang berbeda begitu. Misalnya kasuami apa begitu atau kabuto apa begitu. Sampai saat ini masih mempertahankan yang ciri khasnya. Yang ciri khasnya sendiri, belum ada modifikasi. Begitu. Jadi belum ada modifikasi sama sekali. Karena mereka kan masih zaman milenial, beda dengan saya yang 40 tahun ke atas. Jadi cari makanan apa yang ada di situ selain kasuami mungkin. Saya pada cari apa ya, mungkin ada menu ayam atau apa. Misalnya kasuami dimakan sama ayam misalnya. Seperti itu mungkin maksudnya tadi Pak Rahman. Iya. Oke, saya ke Pak Kades ini, Pak Abdul Rauf. Ini Pak, bagaimana itu pemerintah melihat potensi pemasaran produk pangan lokal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat? Ya, tidak ada jalan lain ya. Itulah yang saya katakan tadi bahwa saya kemana-mana turun ke masyarakat, saya harus mengingatkan masyarakat saya. Gunakan pangan lokal. Iya. Karena dampak dari globalisasi dunia ini,
pangan kita akan akan mengalami itu, katakanlah harga beras naik, kalau ada gejala dunia Bu, perang di sana, ini mempengaruhi karena kita juga masih tergantung dengan impor beras. Betul. Ya. Kedua, kalau ada bencana alam, Iya. beras kita tidak ada. Mau kemana orang kalau tidak Kultur pangan lokal. Iya. pangan lokal yang ada? Iya. Iya. Nah, makanya saya sampaikan ke masyarakat agar pangan lokal ini mari kita sama-sama lestarikan dengan cara seleranya masing-masing. Iya. Ya, sesuai dengan dia punya selera lidah gimana. Kalau dia cocok sinonggi dengan kabenga atau kasihami cocok dengan pokea, ya silakan. Silakan ya. Kalau Pak Kades sendiri kalau makan sinonggi, apakah kalau sudah makan sinonggi Bapak makan nasi lagi? Ya itu saya katakan tadi Bu. Yang tadinya kan katakanlah saya, Iya. dari saya ini 8 bersaudara, ya. Iya. 8 bersaudara dari dulu ini, ya. Katakanlah kalau kita makan tidak ada pendamping, tidak ada sinonggi atau tidak ada kabu atau tidak ada kasuami, yang tadinya kita makan 2 piring, tapi setelah ada sinonggi, kemudian makan nasi, pasti nasinya juga itu Bu. Kurang? Ya kurang, sehingga bisa barangkali juga bagiannya yang lain. Dalam rangka kita juga hemat pangan. Karena kalau tidak hemat pangan Bu, aduh kasihan. Kalau saya sendiri Pak kalau makan sinonggi enggak makan nasi lagi. Rasa sudah kenyang kayaknya. Nah, itu Kenyang sudah- kuah biasanya. Sudah Kenyang menghemat kuah. ini lagi. Iya. Kita sudah mencintai pangan lokal, beras juga kita sudah hemat lagi seperti itu ya Pak Kades. Sangat-sangat hemat ya. Oke, untuk Pak Kades lagi nih. Iya. Ada tidak inisiatif dari pemerintah untuk mengedukasi generasi muda terhadap pangan lokal ini? Itu yang saya katakan tadi, kita sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah SD, SMP untuk menyampaikan, mengedukasi mereka betapa pentingnya pangan lokal untuk kita konsumsi. Ya baik kita lihat manfaatnya dari sisi ekonomi, baik manfaatnya dari sisi kesehatan. Sangat penting ini pangan lokal untuk kita lestarikan, kita budayakan, ya seperti itu. Bahkan saya ya dengan inisiatif teman-teman tidak menutup kemungkinan nanti di setiap hotel itu kita akan buat surat edaran dari Bapak Wali Kota agar setiap sarapan pagi itu Melibatkan pangan lokal. harus ada pangan lokal. Iya. Tidak bisa tidak sebenarnya. Kenapa di daerah lain kita tidak bisa? Harus ada itu supaya para petani kita, katakanlah petani ubi, petani padi, petani dan jagung. lain-lain juga hasil usahanya bisa Ya meningkat. meningkat. Dari saling membantu sebenarnya. Berarti ada simbologi, ada simbiosis mutualisme. Iya. Iya Pak Rahman kalau di rumah Ratu Alam makan sinonggi kan biasa makan siang. Kalau malam memang ada juga ya di sana kalau makan sinonggi. Iya, memang mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam ini tersedia semua. Maksudnya waktu-waktunya kan kadang itu yang rame kan siang. Di Ratu Alam tidak pakai Ada waktu. enggak yang memesan waktu malam? Waktu malam sampai jam 12 malam malah orang Masih makan ada? datang sinonggi. Iya. Dulu malah saya pernah melayani Pak Menteri 2. Iya. Dulu itu Menteri Pak Bahlil sekarang sama Airlangga Hartarto. Waktu Munas Kadin di Sultra itu. Jadi mereka nginap di Klaro, tapi kan di sana tidak tersedia pangan lokal. Iya. Jadi saya seminggu antarkan sinonggi, kasuami, kabuto, kapinda itu. Ke Klaro. Antar ke Klaro. Ya selama seminggu melayani makanannya Menteri. Karena mereka memang yang dari luar itu selalu mencari pangan lokal dia. Iya. Ini kan yang tidak dimengerti oleh Gen Z sekarang ini. Iya. Gitu. Tidak sadar tadi kendari Tidak sadar sebetulnya makanan yang paling dicari itu adalah masakan lokal yang ada di Makanan Sultra lokal, ini. iya. Sinonggi, kasbuto, kasuami itu. Iya. Jadi nanti lain kalau kita undang Pak Ali Rahman mungkin bisa diperhatikan cara membuat sinonggi. Iya, membuat kabuto, membuat apa lagi kasuami ya. Iya, saya sebagai tim cicip saja. Iya. Oke, Nanti Pak Pak Kades Rahman, yang menilai ya. itu kalau misalnya kita pesan di rumah makan itu bisa ya dibawakan untuk pangan lokalnya? Saat ini pakai aplikasi Grab. Pakai aplikasi sekarang. Rencana kalau dia tugas siang bisa dia bawa Oh, pesan. tinggal telepon aja. Oke deh, untuk Pak Ali Rahman sendiri nih, Iya. bagaimana strategi pemasaran untuk rumah makan Ratu Alam dalam menarik pelanggan apalagi Gen Z? Itu strateginya itu melalui platform medsos di media sosial, mulai dari grup-grup WA atau di IG atau di TikTok. Itu kita sudah pakai cara-cara itu karena yang digandrungi Gen Z ini sekarang itu 2, TikTok sama IG. Itu di Kota Kendari sudah menjamur. Kita akan memulai kampanye pangan lokal itu di platform medsos yang seperti itu ke depannya.
Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk live atau live cara memasak sinonggi yang baik dan benar atau bagaimana? Langsung dipraktekkan. Iya ya. Risman, kita masih berbicara-bicara dan narasumber kita, namun kita akan dengarkan dulu. Kita akan hibur pendengar kita. Kita dengarkan suara dari Hasni dengan lagunya Tong Kuno. Masih bersama kami di acara RRI Net Obrolan Budaya dengan topik tradisi pangan lokal
di Sulawesi Tenggara. Masih bersama saya Yuli. Dan saya Risman. Narasumber kita ada Bapak Abdul Rauf, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, dan Bapak Ali Rahman. Iya, betul sekali ini Mbak Yuli. Kita bicara soal pangan lokal lagi nih Mbak Yuli. Ternyata pangan lokal itu memang memiliki berbagai macam manfaat Mbak Yuli. Jadi kalau Mbak Yuli suka sakit-sakit ya, mending mengkonsumsi pangan lokal. Memang saya sekarang lebih banyak kalau makan pangan lokal ya seperti sinonggi. Kalau suami saya bilang, tolong buat ke sinonggi apalagi dengan lauknya yang begitu enak. Iya. Apalagi ada dengan lombok-lombok biji, ada jeruknya. Orang bilang pakai jeruk tolaki ya Pak. Itu sangat enak kayaknya. Sudah pernah Risma mencoba? Bisa bawa di studio sebenarnya ya. Di belakang rumahnya Risma ada di situ. Jeruk tolaki itu. Oh jeruk tolaki Iya ya? di belakang rumahnya itu kan jeruk tolaki namanya. Oh iya saya baru tahu jeruk Itu tolaki enak itu. kalau dikasih sambal terasi, waduh. Langsung lapar ya kita. Iya Pak Abdul Rauf. Nah bagaimana cara Dinas Ketahanan Pangan mengatasi masalah modernisasi yang mungkin mengancam tradisi pangan lokal ini yang ada di Kota Kendari Pak? Ya tentu kalau cara kita gimana agar pangan lokal ini tetap lestari ya. Iya. Tentu pertama kita harus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat kita, itu yang pertama ya, melalui penyampaian atau kampanye ya. Kemudian juga tentu tidak bisa tidak peran dunia usaha. Peran dunia usaha katakan seperti ada rumah makan yang ada di Kota Kendari, gimana caranya kita sampaikan untuk tetap menampilkan pangan lokal. Begitu pula juga di hotel-hotel ya. Katakanlah kalau bisa untuk sarapan pagi dia tampilkan pangan lokal, apakah itu ubi atau pisang atau apa ya, supaya ini tetap lestari. Kemudian yang tidak kalah penting peran pemerintah. Sebagai lalu lintas urusan pangan ini memang peran pemerintah gimana untuk melakukan upaya katakanlah dengan melakukan festival pangan lokal ataupun lomba-lomba pangan lokal, dan itu kalau bisa bukan hanya Sinonggi tetapi juga ya Kabuto, Kasuami, Kapur, apa semua. Mari kita nanti coba lakukan gerakan ya atau festival makanan lokal yang ada di Kota Kendari. Kalau ini bisa terwujud Bu, insya Allah generasi muda kita atau yang milenial itu, insya Allah mereka juga akan sadar bahwa itu budaya kita, tradisi kita yang memang nenek moyang kita sudah teruji. Iya, bahkan umur-umurnya mereka itu ya kita lihat, saya minta maaf, bapak saya itu umurnya sampai meninggal 84 tahun Bu. Ya satu kesyukuran. Iya. Hasil dari pangan lokal itu ya? ya? Karena dia hanya selain itu hanya mosonggi, sayur-sayur bening itu, ya palingan dengan ikan-ikan ya alam itu. Iya. Nggak ada saya lihat itu dia. Kalau yang lain-lainnya dia kurang. Nggak ada campuran, Iya, nggak ada campuran. bebas dari penyakit. Pakai kelor saja Pak enak ya? Iya. Masa-masa bening. Iya, masa-masa bening. Iya seperti itu. Orang tua dulu seperti itu Risman. Kalau anak zaman macam mungkin milenial sekarang mungkin mereka tidak terlalu suka makan dalam kelor. Betul Bu, iya. Kita kan biasanya yang praktis-praktis Pak. Karena mungkin Gen Z sekarang itu sibuk dengan pekerjaan. Jadi lebih mementingkan kepraktisan sebenarnya, yang penting makan. Tapi kalau di rumah saya juga sebenarnya suka makan pangan lokal Pak. Kasuami yang paling penting. Tapi yang saya ceritain itu adalah ada berbagai macam kasuami ya. Dan bukan dulu kan kasuami hanya yang dari ubi yang ditata-tata itu baru di press area. Nah, sekarang itu sudah ada yang kasuami putih dan lain-lain. Tapi ada yang pakai, saya pernah lihat itu ada pakai bawang goreng. Iya, betul ya. Itu namanya apa itu Pak Ali Rahman? Itu makanan khas Wakatobi. Iya, Wakatobi. Iya. Itu makanan khas Wakatobi namanya kasuami pepe. Gitu. Yang Kalau salah sebut bahaya Pak. Kasuami pepe ya. Hati-hati Pak penyebutannya ya. Iya, hati penyebutannya. Itu kayak pakai ini ya, pakai minyak goreng itu ya Pak. Pakai minyak goreng, pakai bawang goreng. Itu kasuami juga ya? Kasuami juga. Iya, saya Tapi pernah lihat ditaburi itu. bawang goreng atau bagaimana? Cuma Bawang dia goreng. ada apa dikasih di plastik Pak ya? Baru dikasih begini ya. Iya. Itu dimakan pakai apa itu Pak? Pakai ikan asap. Itu paling enak, atau ikan bakar. Kalau ikan asapnya dikasih santan atau begitu saja? Dikasih santan. Santan Atau itu enak. ditumis apa namanya? Pakai tomat saja. Begitu. Iya. Bicara Rizwan soal- belum pernah lihat kan ada kan orang Buton kok enggak pernah lihat seperti itu ya Pak ya? Iya, saya tahunya itu kasuami hanya yang kasuami hitam ya, yang memang dibikin oleh
kayak nenek-nenek kita dulu atau Kan Kak Suami ada yang pakai kelapa ya Pak ya? ada pakai ada. kelapa. Nah, saya baru tahu itu Kak Suami yang pakai kelapa itu ketika saya tiba di Kendari sini. Ternyata ada Kak Suami yang pakai kelapa. Kalau di Buton sana ada di Pakai bawah. ubi dia biasanya. Kita pakai ubi saja ya. Oh, Jadi iya. kita lihat Kak Suami itu warna hitam kan memang ya, karena dipres dan juga dikeringkan ya ubinya. Iya, ada 3 jenis sebetulnya kaswami. Iya. Jadi kaswami pepe tadi itu. Iya. Terus kaswami hitam itu bahan bakunya dari kabuto. Iya, iya. Oh iya. Kalau yang putih itu dari ubi kayu yang diperas saja. Kalau di antara semua Kak Suami yang Pak Ali Rahman sebutkan itu yang enak yang mana itu Pak? Semua enak. Semuanya enak. Boleh Tapi- dicoba. Tapi menurut salah satunya coba yang mana? Semua enak. Oh enggak ada salah satunya ya Pak? Dari salah satunya. Semua enak. Iya. Karena Memang- semua orang suka. Memang tersedia di tempat Pak Ali Rahman ya? Ya tersedia. Oh, iya. Saya ke Pak Ali Rahman dulu. Ada tidak inovasi terbaru yang ingin Bapak kembangkan? Misalnya ke depannya, menambah menu mungkin atau menambah apa di dalam rumah makan Pak Ali Rahman? Iya, paling modifikasi pangan lokal tadi itu. Supaya kita kita ingin menyerang Gen Z supaya bisa tertarik dengan pangan lokal. Rencana kedepannya akan saya ke sana. Begitu. Jadi inovasinya mungkin lebih ke Gen Z ya? Iya. Oke. Kan di Kota Kendari kan banyak, sekarang sudah banyak yang menjual sinonggi, kapurung. Bagaimana Pak Ali Rahman menjaga dengan daya saing mereka itu supaya di tempat Pak Ali Rahman banyak pengunjungnya seperti itu. Kan sekarang sudah banyak menjamu di Kota Kendari ya yang menjual sinonggi. Iya, saya ingin bercerita kepada teman-teman Gen Z ini, Iya. adik-adik kita ini. Waktu COVID tahun 2019, saya baru launching itu 9 hari ke daerah Toram launching Berarti baru ini ya? yang di Bundaran Donuhu. Iya. Jadi launching hari ke-9 itu langsung COVID, Kota Kendari lockdown, Iya. ditutup. Semua pelaku UMKM khususnya kuliner itu kurang lebih 1000-an. Iya. 1000-an lebih itu mengalami kerugian, bangkrut karena tutup. Yang aneh itu ke daerah Tolam bertahan. Kenapa? Karena semua orang beranggapan bahwa makan di daerah Tolam itu sangat sehat. Karena makan sinonggi pakai sayur kelor. Iya. Jadi saat itu. Jadi semua yang tertutup, hanya Ratu Alam yang tidak. Karena orang berpikiran ingin makan sehat. Jadi kalau makan sehat, obat COVID itu katanya makan Kelor. pangan lokal saja, daun Iya, kelor saya sayurnya, begitu. Jadi ini salah satu keunggulan kita pangan lokal Pak Kadis, begitu. Jadi mungkin ini yang perlu terus dikampanyekan melalui event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah, melibatkan pelaku-pelaku UMKM khususnya bidang kuliner pangan lokal. Saya kira itu mungkin. Oke. Saya Mungkin ke yang terakhir Bapak. mungkin ya, Ya. karena waktu itu sangat terbatas mungkin Pak Kadis mungkin harapan Bapak untuk masa depan tradisi pangan lokal dalam konteks ini di Kota Kendari ini Pak Abdul Rauf. Iya, terima kasih Bu. Jadi gimana pangan kita ini berdaulat dan pada akhirnya bisa kuat, tentu himbauan kami dari pemerintah kota, saya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari dalam kaitan dengan pangan lokal ini, ya tentu saya menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari, mari kita budayakan, kita lestarikan pangan lokal ini sebagai salah satu pangan lokal yang memang kita belum ada, sudah ada ini. Iya. Ya mari. Iya, betul. Ya, kemudian juga kalau dari sisi-sisi kesehatan ya saya pikir terjamin ya. Kemudian juga dalam rangka penghematan penggunaan pangan, makanya mari kita angkat ini pangan lokal kita. Kalau ini bisa kita lakukan setiap masyarakat, khususnya juga menengah ke bawah, insya Allah kebutuhan pangan kita ini senantiasa bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Kendari. Dan kami pemerintah kota tentu akan senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan ini. Ya. Demikian barangkali dari kami. Ya, mungkin Pak Ali Kalau Pak Ali Rahman. Rahman sendiri harapannya? Ya, sebagai closing statement saya, mungkin ini yang perlu disampaikan atau diingat oleh kita semua. Sebetulnya kebijakan makan beras ini diawali dari kebijakan Presiden Soeharto ketika tahun 1969 itu dengan rehabilitas 1 bagaimana meningkatkan kebutuhan pangan. Kemudian ada kebijakan harus makan beras di tahun 1981. Di Sultra itu saat itu, padahal kita punya kebutuhan pangan lokal sangat besar. Iya. Nah, karena ini menjadi kewajiban yang dicetuskan oleh pemerintah sehingga
orang Sultra, orang Muna, orang Tolaki, orang Murnene, orang Buton, pada akhirnya kenal beras. Dan ini sangat ketergantungan sampai sekarang. Iya. Nah ini yang kita mau kembalikan tradisi kita, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, dengan kekuatan pangan lokal tadi Pak Kadis. Kita ingin mengembalikan sejarahnya bahwa kekuatan pangan lokal kita itu sangat sehat Iya. dan kebutuhannya sangat besar. Kita tidak akan kekurangan pangan sebetulnya kalau terus kita kampanyekan tradisi makanan tradisional kita. Saya kira itu mungkin dari saya. Ya. Baik, itulah tadi closing statement ya dari para narasumber kita terhadap pangan lokal ini, Mbak Yuli. Jadi kalau memang pangan lokal ini memiliki berbagai macam manfaat kalau kita konsumsi secara berkelanjutan ya. Jadi memang perlu kita menggalakkan pentingnya mengkonsumsi pangan lokal ini. Iya, melestarikan pangan lokal yang Iya, ada betul. di Sulawesi Tenggara. Iya. Dan pendengar sampai di sini jumpa kita dalam acara RRI Net obrolan budaya untuk hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja.